Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi ataupun berita tentang panduan pemberkasan CPNS 2019 secara online. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada berita ataupun informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke, teman-teman, ini dari saya sebagai admin ataupun sebagai yang punya channel mengucapkan selamat atas kelulusan peserta CPNS 2019 yang pengikut setia channel ini dan terus menanti video-video di channel ini. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua, semoga berkah dan semoga pemberkasannya dimudahkan oleh Allah dan mudah dalam penetapan NIP-nya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada beritanya. Berita ini dikutip dari kompas.com. Peserta seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi CPNS 2019 dapat melihat pengumuman hasil seleksi mulai Jumat 30 Oktober 2020, tepatnya hari ini. Teman-teman, jadi mulai adanya pengumuman itu tepat jam 12 malam ya. Sampai dengan saat ini masih ada yang belum mengumumkan. Nah, jadi ada yang langsung mengumumkannya tadi malam dan ada yang masih untuk saat ini belum ada. Kemudian pengumuman tersebut dicantumkan pada laman masing-masing instansi yang dilamar. Jika dinyatakan lulus CPNS 2019, tahapan selanjutnya bagi peserta adalah melakukan pemberkasan yang dilakukan secara online. Pemberkasan dilakukan secara online selama sebulan. Bulan November, ujar PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Pariono saat dihubungi kompas.com pada Jumat 30 Oktober 2020, hari ini teman-teman. Jadi katanya itu pemberkasan dilakukan secara online itu selama 1 bulan, yaitu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November 2020. Jadi jelas ya teman-teman. Lantas, bagaimana cara melakukan pemberkasan CPNS 2019 secara online? Nah, ini berikut ada panduan untuk melakukan pemberkasan secara online yang dikutip dari buku petunjuk pengisian DRH dan sanggah hasil SKB SSCN 2019. Nah, teman-teman, jadi kita akan lihat jadi apa-apa saja yang menjadi panduan dalam melakukan pemberkasan secara online dan apa-apa saja yang harus kita lakukan saat melakukan pemberkasan ya teman-teman. Jadi ini diperhatikan betul-betul, disimak betul-betul, kalau perlu dicatat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Langsung saja kita akan lihat yang pertama. Yang pertama ini akses laman resmi SSCN BKN melalui laman sscndaftar.bkn.go.id atau login. Jadi ini teman-teman boleh buka lagi akun resminya yaitu SSCN BKN ya. Kemudian isikan username dan password yang telah dibuat saat registrasi. Nah, ini teman-teman ini kembali lagi ke akun SSCN-nya, kemudian masukkan username ataupun nick ya. Nick, kemudian masukkan password dan login. Nah, yang ketiga, setelah login, peserta yang lulus akan mendapatkan pernyataan lulus. Nah, ini yang poin yang ketiga teman-teman. Nah, ini untuk saat ini ya teman-teman, belum ada pernyataan lulus. Maksudnya ini belum dibuka ya untuk proses kelanjutan untuk pemberkasan. Ini belum ya. Mungkin nanti akan dibuka pada 1 November. Kemudian yang keempat, akan tersedia menu drop down list. Nah, jadi diperhatikan teman-teman, menu drop down list. Nah, yang dapat digunakan untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan ataukah ingin mengundurkan diri. Nah, jadi ini teman-teman ada menu drop list. Jadi di situ kita disuruh memilih apakah kita akan lanjut mengisi DRH ataukah kita akan melakukan pengunduran diri. Nah,
pilih ya untuk melanjut ke tahap pemberkasan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti itu di menunya itu ada menu drop list. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman buka sekarang itu belum ada. Jadi jangan dipertanyakan kenapa belum ada. Jadi ini belum dibuka oleh BKN tersendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Belum menerima ya. Jadi sabar dulu, insya Allah akan dibuka. Namun harus diperhatikan proses dan tahapannya. Kemudian kita akan lihat yang kelima. Selanjutnya, klik tombol mengisi DRH. Nah, setelah kita mengklik pilih iya, kemudian kita pilih tombol mengisi DRH. Di situ kita akan mengisi daftar riwayat hidup kita. Nah, yang keenam, isikan data perorangan yang berisi tentang biodata calon PNS. Nah, di sini kita harus mengisikan data pribadi kita. Data kita sesuai dengan data asli ya, sesuai dengan data asli kita sendiri. Nah, jadi seperti mulai dari nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya terus ke bawah. Kemudian selanjutnya ada kolom pendidikan. Nah, jadi peserta dapat mengisi riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Nah, jadi perlu diketahui peserta tidak dapat menambahkan pendidikan yang setingkat dengan pendidikan yang dipakai melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi pendidikan, jadi di sini ada setelah kita mengisi daftar riwayat hidup kita, ya ini isi data kita, nama, tempat tanggal lahir, alamat, ya seperti itu. Nah, kemudian ini ada kolom pendidikan, kita akan mengisi riwayat pendidikan kita. Kalau misalnya ada kursus itu ada kolomnya sendiri ya untuk kursus. Nah, jadi peserta tidak dapat menambahkan pendidikan yang setingkat dengan pendidikan yang dipakai melamar. Nah, misalnya ada pendidikan lain jadi setingkat itu nggak boleh dipakai, atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi itu nggak boleh. Nah, jadi misalnya kita guru PGSD, misal ya guru PGSD. Jadi ini kan guru kelas ya. Nah, jadi ini nggak boleh menggunakan apa yang kita lamar adalah menggunakan ijazah PGSD. Jadi kita harus melampirkan riwayat dari ijazah PGSD tersebut. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan pendidikan ini bisa saja dimulai dari SD sampai dengan kuliah atau ijazah terakhir. Kemudian tambahkan riwayat pendidikan peserta. Nah, seperti saya katakan tadi ya. Tambahkan riwayat pendidikan peserta sejak SD, SMP, dan SMA dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Nah, jadi di situ kita akan ada riwayat pendidikannya mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi caranya ini adalah tambah klik pendidikan ya. Nah, jadi dengan di situ kita akan mengisi riwayat pendidikan kita mulai dari SD sampai dengan SMA. Kemudian nomor 9, jika peserta pernah mengikuti kursus, maka klik tombol tambah kursus. Nah, seperti yang dijelaskan di poin nomor 7 tadi ya. Pendidikan kursus. Nah, dan isi data yang diperlukan. Jadi apakah kursus apa saja yang ada diikutin? Kursus bahasa Inggris misal ya, itu diisikan gitu teman-teman. Kemudian jika sudah selesai, klik simpan. Nah, kalau udah selesai, klik simpan. Oke, selanjutnya nomor 11, pada kolom pekerjaan, isikan riwayat pekerjaan dengan klik tambah riwayat pekerjaan. Dan isikan riwayat pekerjaan sebelum lulus. Nah, jadi apakah pekerjaan kita sebelum kita lulus menjadi PNS gitu teman-teman. Jadi kan nanti ada pilihannya, jadi silakan diisi sesuai dengan sebelum lulus kita ya. Misalnya kita ada honor, boleh kita bilang honor gitu. Ataupun ibu rumah tangga mungkin bisa ya. Jadi saya pun belum melihat secara langsung ya seperti apa bentuk dari halaman ataupun DRH itu daftar riwayat hidup yang tertera di SSCN. Belum melihat secara langsung ya. Jadi nanti insya Allah ketika saya sudah melihat secara langsung itu seperti apa saja yang diminta, nanti insya Allah akan saya informasikan secara detail insya Allah teman-teman ya. Nah, jadi ini sebagai garis besar yang harus dipahami dulu alur ya atau panduan secara umum. Oke, kemudian yang ke-12, klik tambah riwayat penghargaan untuk menambah riwayat penghargaan yang dimiliki oleh peserta. Nah, ini jika ada teman-teman, jika nggak ada nggak masalah gitu. Jadi jangan bingung ya nih, nggak ada penghargaan nih, gimana gitu. Nah, jadi apabila ada, kalau misalnya nggak ada, nggak usah klik riwayat penghargaan gitu. Kemudian,
klik tombol tambah riwayat prestasi untuk menambahkan riwayat prestasi yang dimiliki. Kalau misalkan ada prestasi yang dimiliki, silahkan ditambahkan. Kalau misalkan nggak ada, ya nggak usah diklik di situ, dilanjut terus ke bawah. Kemudian, selanjutnya pada kolom keluarga, maka peserta dapat mengisi data anggota keluarganya, baik itu suami, anak, gitu. Jadi diisi di situ sesuai dengan kakak ya, teman-teman, sesuai dengan kakak yang terdata di Capil ya, pencatatan sipil. Nah, kemudian yang ke-15, klik tombol tambah riwayat istri atau suami untuk menambahkan data pasangan. Jika istri atau suami PNS, maka silahkan ketikkan NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Jika pasangan bukan PNS, maka isi kolom yang diwajibkan warna merah. Nah, itu ada petunjuknya nanti teman-teman. Jadi nanti diikutin aja petunjuknya ya. Ini untuk penambahan istri atau suami ya, menambahkan data pasangan gitu teman-teman. Kemudian 16, selanjutnya pada kolom organisasi, isikan riwayat organisasi yang pernah diikuti. Organisasi apa yang pernah diikuti itu diisikan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada diisikan, kalau misalkan nggak ada nggak perlu diisikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah unggah dokumen. Nantinya peserta wajib mencetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Nah, jadi setelah itu kita boleh mencetak ya DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Kemudian 18, tulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan. Nah, jadi ini tulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang dicetak dan menandatangani DRH tersebut. Selanjutnya unggah kembali ke portal SSCN. Nah, jadi nanti ini juga akan ada dijelaskan juga ya teman-teman, ini seperti apa. Itu tergantung instansi nanti teman-teman. Jadi nanti kembali lagi ke instansi, dia seperti apa. Kemudian DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH di-scan jadi satu halaman, lalu diunggah di kolom yang sama. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi-page. Nah, multi-page ini banyak halaman ya teman-teman. Dalam satu halaman ini banyak, misalnya apakah itu ada 5 halaman gitu ya. Itu dalam satu kolom teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi gambarnya itu akan lebih kecil ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir itu peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Jadi sebelum mengklik tombol akhiri proses pengisian DRH, itu masih bisa diubah data-datanya. Nah, jadi tombol tersebut baru dapat diklik jika seluruh unggahan telah lengkap. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi misalnya jangan terlalu terburu-buru. Jadi kalau misalnya udah mengisi, jadi dilihat dulu, dilengkapi dulu yang belum pas. Jadi kemudian ketika sudah final, udah selesai, baru diklik tombol akhiri proses pengisian DRH. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika telah selesai melakukan pemberkasan, nantinya peserta akan diberikan nomor induk pegawai negeri sipil atau NIP. Penetapan NIP dilakukan dalam rentang waktu tanggal 1 hingga 30 November 2020. Untuk informasi selengkapnya, peserta sebaiknya menyimak lebih teliti pengumuman yang disampaikan masing-masing instansi. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Nah, jadi ini panduan ini secara khusus umum ya teman-teman. Jadi ini umum. Nanti apabila itu sudah munculnya itu di portal SSCN itu boleh tanyakan kepada instansi ya. Mungkin ada yang berbeda ataupun ada yang sama seperti yang saya jelaskan ini. Nah, jangan lupa selalu ikutin pengumuman yang disampaikan oleh instansi, karena setiap instansi berbeda, tidak sama teman-teman. Jadi harus ikutin sesuai dengan aturan instansi. Itu yang perlu diingat. Nah, jangan asal bertanya sama orang. Jadi orang kadang seperti ini, jadi instansi kita seperti ini, instansi orang lain seperti ini, nggak sama teman-teman. Nanti kalau kita ngikutin orang yang nggak sama instansi dengan kita, takutnya kita kan
salah dalam pengisian DRH itu, kemudian salah dalam proses pemberkasan. Nah, itu hati-hati. Dan dalam proses pemberkasan, apabila tidak memahami pemberkasannya itu, tanyakan kepada instansi terkait. Nah, pada instansi masing-masing tempat kita melamar. Itu yang perlu diketahui teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bertanya kepada orang, ya, misalnya boleh bertanya kepada saya menjawab sesuai kemampuan saya, yang saya tahu, namun saya tidak tahu instansi yang dilamar. Dan saya juga tidak mengetahui seluruh instansi yang ada di Indonesia ini apakah sama atau berbeda. Namun saya hanya bisa memberikan secara umum ya, tidak bisa memberikan secara khusus. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jelas ya teman-teman. Oke, syukran jazakumullahu khairan kasir. Semoga informasi dan beritanya bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi selamat kepada teman-teman yang telah lulus menjadi ASN tahun 2019. Dan insya Allah bagi teman-teman yang belum lulus, nantikan CPNS 2021. Insya Allah channel ini akan setia memberikan ilmu dan dukungan kepada teman-teman yang akan ikut tes di tahun depan insya Allah. Dan teman-teman yang akan ikut pemberkasan, semoga dimudahkan Allah dan dilancarkan proses penetapan NIP-nya dan segera menjadi PNS. Oke teman-teman. Oke, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.